Oke, balik lagi di channel Sepi Kobaran kali ini yang berusaha untuk nge-share ilmu. Sekarang kita udah sampai di part terakhir. Nah, selanjutnya adalah konsep negasi. Jadi kalian tahu di sini, negasi fungsinya adalah untuk ngebikin salah. Ya singkatnya kayak gitu, bikin salah. Jadi dia bakalan ngebikin pernyataan yang kalian punya itu bernilai salah. Jadi contohnya, kalau misalnya kita pakai pernyataan dan, jadi kayak negasi, simbolnya kayak gini nih. Nah, negasi dari pernyataan P dan Q, P dan Q ini nih sama aja kalau misalnya nggak terjadi P atau terjadi Q. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, untuk ngebikin si P dan Q-nya benar, otomatis kalian harus ngebikin si P dan Q ini nilainya dua-duanya benar. Jadi untuk mengingkarin atau untuk ngedekasiin atau untuk membuat pernyataan ini salah adalah lo bikin salah satunya salah atau kedua-duanya salah. Yang kedua adalah kalau ingkaran dari si implikasi tadi, P maka Q. Ini kayak lo naruh anggapan bahwa si P-nya udah terjadi, tapi ternyata si Q-nya nggak terjadi. Nah, artinya telah terjadi pelanggaran janji, Acai. Jadi di sini sih ini bakalan terlanggar karena kan kita melihat ini sebagai suatu janji. Jadi ini sama aja lo tulisnya si P-nya udah terjadi, tapi ternyata I-nya nggak terjadi. Jadi kayak saat tadi, jika lo belajar maka lo lulus, tapi lo udah belajar dan hasilnya lo nggak lolos, berarti itu adalah hal yang teringkari atau hal yang salah. Nah, yang terakhir gue mau kasih tahu bahwa si P dan Q ini ekuivalen dengan si tidak P, jika tidak P maka Q, atau jika tidak Q maka P. Jadi ini nih, si ini sama aja kalau lo tulis gini, karena kan lo ngelihat titik beratnya adalah si ini di ujungnya doang. Jadi kalau salah satunya udah benar, ya bakalan bernilai benar juga ininya gitu. Nah, selanjutnya logika kuantor. Jadi logika kuantor ini memiliki dua bentuk yang umum. Jadi di sini lo bakalan ketemu logika semua, atau biasanya simbolnya kayak gini, A terbalik, dan juga di sini ada kuantor eksis atau ada atau sebagian. Nah, dia modelnya kayak gini. Jadi ini mengandung arti bahwa semua, sedangkan ini hanya mengandung arti ya ada. Jadi kalau misalnya lo dikasih pernyataan semua A adalah B, maka notasinya bisa kayak gini. Artinya adalah di mana A elemen dari B. Nah, kalau misalnya kita melihat dari diagram Venn-nya, ini bisa digambarin. Jadi diagram Venn-nya itu bisa aja kayak gini. Misalnya ini si B, kemudian di dalamnya ada si A. Oke. Nah, karena kan di sini semua A adalah B. Nah, atau bisa juga dia modelannya kayak gini. Ini adalah si B dan sekaligus ini adalah si A. Jadi ini A sekaligus B. Intinya adalah bahwa semua elemen A itu adalah bagian dari si B. Jadi dua-duanya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita oper lagi dengan menggunakan negasi, nah kalau lo negasi atau lo ingkarin ini, artinya lo bisa nambahin kalimat yang tadinya tidak semua A adalah B. Oke, tidak semua A adalah B. Atau artinya bahwa ini beda. Beda artinya dengan semua A bukan B. Ini beda artinya. Mengapa? Karena kalau lu pakai negasi dari tidak semua A adalah B, yang benar tuh yang ini. Kalau lo pakai negasi buat pernyataan semua A adalah B, yang benar adalah pernyataan yang ini. Tidak semua B adalah A. Artinya, kalau lo melihat di sini bahwa si A ini harus semuanya ada di dalam B, negasinya adalah kalau setidaknya ada satu A yang bukan B. Artinya bahwa ada A yang bukan B. Kita bisa notasiin kayak gini bentukannya. Ada elemen dari si A yang bukan elemen dari B. Gitu.
Oke, gue harap lo bisa paham nih. Nah, selanjutnya adalah kuantor ada. Nah, biasanya di sini di bahasa Indonesia ya biasanya dipakainya kata sebagian atau beberapa. Nah, padahal ini kurang tepat sebenarnya karena kalau lo bicara sebagian atau beberapa, lo kayak ngebayangin nih misalnya ada bagian ya lo setengahnya kayak gini, lo kayak seolah-olah ya seperdua kalau bicara sebagian atau beberapa. Padahal maksud dari kata ini di logika kontor ada ya setidaknya ada satu bagian dari premis yang kita mau tahu. Misalnya ada yang B. Nah, lokasinya yang kayak gini. Ya terbalik kayak gini. Elemen B. Jadi seenggaknya ada satu elemen dari B. Kalau lo gambarin diagram V-nya, misalnya ini A, ini B, dia bakalan beririsan gitu. Tapi kita juga masih bisa melihat bahwa lo masih bisa melihat bahwa misalnya si A ini ada di dalam si B dan salah satunya ya kayak gini. Tetap ini masih bisa kita katakan dia kontor ada kayak gini. Intinya ada itu ya bisa semua, bisa nilainya semua atau bisa salah satunya aja, satu-satunya aja. Intinya ada. Atau lu masih bisa melihat dia posisinya kayak gini. A sama dengan B. Oke. Jadi salah satu kuantor ini nih sebagian yang all atau semua ini masih masuk bagian salah satunya di bagian kuantor yang ini di bawahnya yang kebalik exist. Nah, kalau kasih operator pernyataan ada elemen A adalah elemen B, kita bisa sangkal dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada A yang B. Artinya bahwa masih bisa juga kita sangkal bahwa semua A bukan B. Nah, ini pernyataan yang harusnya menjadi negasi dari pernyataan yang lo kira tadi di atas ini. Dan lo bisa notasiin bahwa ini. Nah, kali ini gue bakalan ngasih salah satu tips untuk ngerjain soal ginian dengan menggunakan diagram Venn. Karena lo tadi udah melihat bahwa ada beberapa materi yang gue banyak ngebahas diagram Venn. Karena memang untuk logika matematika kayak gini, untuk bagian kuantor, logika kuantor itu bisa pakai diagram Venn. Nah, caranya gue mau ngasih nih. Nah, caranya sebenarnya udah gue jelasin sebelumnya di bagian materi himpunan. Kalian bisa cek lagi videonya di bagian atas sini. Nanti gue coba untuk pin, tapi gue bakalan ngasih tahu lagi, jadi biar lebih sinkron materinya. Jadi yang pertama, lo buat 3 lingkaran yang kalian kasih nama, yang A, B, dan C. Oke. Nah, selanjutnya, kondisi yang kedua, kalau misalnya kalian ketemu kuantor dua pernyataan yang kalian arsir. Nah, kalau kalian ketemu kuantor ada, maka kalian bisa berikan tanda titik. Berikutnya yang kalian harus kerjain dulu adalah selesaiin dulu kuantor semua. Jadi kalian proses dulu yang bagian kuantor semua. Selanjutnya kalian tarik kesimpulannya. Nah, oke. Next gue bakalan ngerjain beberapa soal yang bakalan ngepakai konsep-konsep ini semua. So, kalian bisa melihat untuk video berikutnya yang bakalan gue bakalan ngasih beberapa contoh soal dan penggunaan dari diagram Venn ini untuk ngejawab beberapa pernyataan logika matematika. Dan biar kalian juga bisa lebih paham untuk materi-materi yang udah kita bahas bersama tadi. Nah, sekian video kali ini. Mungkin kalau lo ngerasa bahwa video ini bermanfaat, silakan tekan subscribe-nya dan like ataupun komen jika kalian masih ada yang mau ditanyakan. Oke, sekian dan bye-bye.